Wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah ya. Amin. Hari ini kita lanjutkan pembelajaran matematika tentang penyajian data dalam bentuk diagram. Kalau kemarin kita sudah belajar penyajian data bentuk gambar. Nah, di sini ada sebuah data tentang penyajian data dengan diagram batang. Di sini datanya yaitu Dayu mencatat profesi semua orang tua di kelas 5 Nusantara 01. Setelah menanya satu persatu diperoleh data profesi orang tua siswa kelas 5 SD Nusantara 01 sebagai berikut. Nah, ada pegawai negeri sipil atau PNS sebanyak 8 orang, TNI sebanyak 5 orang, petani sebanyak 12 orang, guru sebanyak 3 orang, wira swasta sebanyak 2 orang. Nah, dibuatlah diagram batang dari data di atas sebagai berikut. Nah, langkah pertama kita harus membuat garis terlebih dahulu. Nah, garis siku-siku, lalu kita tuliskan profesi orang tuanya, yaitu ada PNS, TNI, petani, guru, wira swasta. Nah, kalian tuliskan di bagian bawah. Lalu kita tuliskan bagian yang tegaknya, yaitu banyaknya orang tua siswa. Karena ini yang paling banyak 12, maka datanya angkanya sampai 12. Boleh sampai 15 juga. Tetapi ketika kita menentukan angkanya, kita harus melihat dulu yang paling banyak itu berapa. Nah, setelah melihat, kalian tuliskan. Boleh melebihi 2 angka, misalnya biar pas 15, nah boleh. Asal jangan terlalu jauh, misalnya 20, itu kan kejauhan. Nah, jadi bisa sampai 15. Nah, di sini sampai 12 pas saja. Nah, tinggal kalian gambarkan. Nah, PNS sebanyak 8 orang. Nah, lalu kita gariskan. Kita buat diagram batang. Nah, ini batangnya di angka 8. Nah, seperti ini. Lalu TNI ada 5 orang, berarti arahkan ke angka 5. Nah, buat diagram batangnya. Nah, seperti ini. Petani 12. Nah, ke angka 12. Arahkan dan buat diagram batangnya. Lalu guru ada 3 orang. Dan wira swasta 2 orang. Nah, dengan menggunakan diagram batang ini, kita bisa melihat mana yang paling banyak dan mana yang paling sedikit. Nah, yang paling banyak yaitu petani dan yang paling sedikit adalah wira swasta. Nah, bisa dipahami sampai sini? Nah, sekarang contohnya lagi. Tabel berikut adalah data nilai ulangan siswa kelas 6. Ada nilai dan ada banyaknya siswa. Ada nilainya 4 sampai 10 dan ada banyaknya siswa. Nah, kita buatlah diagram batang. Nah, seperti tadi, kita bikin dulu garis siku-sikunya. Lalu tuliskan di bawahnya itu nilai, dan yang di sampingnya yang tegak lurus itu banyaknya siswa. Nah, yang paling besar kan banyaknya siswa 9. Nah, ini dipaskan jadi 10, boleh. Nah, kita tinggal tuliskan banyaknya nilai 4. Ada berapa? Ada 2. Nah, tuliskan 2 di sini buat diagram batangnya. Yang nilainya 5 ada berapa? Lihat, 6. Ya, berarti kita arahkan ke angka 6. Yang nilainya 6, 9. Berarti kita arahkan ke angka 9. Dan selanjutnya seperti itu. Nah, bisa dipahami? Bisa ya. Lalu diuraikan. Nah, ini uraiannya. Berdasarkan diagram di atas dapat diperoleh hasil sebagai berikut. Siswa yang mendapatkan nilai 4 ada 2 anak. Siswa yang mendapatkan nilai 5 ada 6 anak. Siswa yang mendapatkan nilai 6 ada 9 anak. Siswa yang mendapatkan nilai 7 ada 8 anak. Siswa yang mendapatkan nilai 8 ada 5 anak. Siswa yang mendapatkan nilai 9 ada 4 anak. Dan siswa yang mendapatkan 10 ada 2 anak.
Nah, bisa dipahami sampai sini? Mudah-mudahan bisa ya. Selanjutnya ada contoh yang kedua. Selanjutnya perhatikan tabel penyajian data suhu terendah dan tertinggi. Nah, kalau ini ada dua datanya. Bagaimana kalau ada dua datanya? Nah, kalau ini datanya hanya satu kesatuan, ada nilai dan banyaknya siswa. Kalau ini ada kotaknya, lalu datanya ada dua, ada suhu terendah dan suhu maksimum. Ada suhu minimum dan suhu maksimum. Nah, dari tabel tersebut, maka kita dapat menggambar diagram batang yang menyajikan suhu terendah dan tertinggi dari masing-masing kotak sekaligus. Berarti langsung dua. Nah, perhatikan gambar diagram berikut. Nah, di sini ada suhunya, ukuran suhunya. Di bawah ada nama kotaknya. Kita buat garis dulu. Nah, di sini ada kotak A, kotak B, kotak C, dan kotak D dan kotak E. Dan di sini ada suhunya yang tegak lurus ada 10 sampai 40. Lalu kita masukkan yang kotak A. Suhu tertingginya adalah 30. Suhu tertinggi 30. Nah, yang hijau berarti untuk suhu tertinggi. Kalau yang biru itu untuk suhu terendah. Suhu terendahnya 15. Bagaimana 15? Nah, berarti satu loncat ini 5. Berarti di sini 10, di sini 15, di sini 20, di sini 25. Di sini 30, di sini 35. Bisa dipahami agar mempersingkat. Boleh seperti ini juga. Boleh mau dijabarkan, boleh seperti ini. Kalau di contoh ini dipersingkat. Jadi di tengah-tengah ini 15, di tengah-tengah ini 25, di tengah-tengah ini 35. Nah, lalu tuliskan lagi yang kota B. Kota B suhu minimumnya 20. Nah, suhu minimumnya 20 berarti kita gariskan ke angka 20. Lalu suhu maksimumnya 35. Kita gariskan ke 35. Nah, dan seterusnya seperti itu. Nah, berdasarkan diagram batang di atas diperoleh data sebagai berikut. Suhu terendah kota A 15 derajat Celcius. Suhu tertinggi kota A 30 derajat Celcius. Nah, suhu terendah kota B 20 derajat Celcius. Suhu tertinggi kota B 35 derajat Celcius. Suhu terendah kota C 15 derajat Celcius. Suhu tertinggi kota C 30 derajat Celcius. Suhu terendah kota D 20 derajat Celcius. Suhu tertinggi kota D 35 derajat Celcius. Lalu suhu terendah kota E 20 derajat Celcius dan suhu tertinggi kota E 35 derajat Celcius. Nah, data ini diperoleh dari hasil gambar diagram tersebut. Nah, sekarang agar melatih apa yang telah Ibu jelaskan dan Ibu beri materinya, kalian kerjakan. Asik berlatih halaman 234 sampai 235. Nomor 1 sampai nomor 5. Nah, perhatikan diagram nomor 1 ini. Ada data golongan darah siswa SD Nusantara 03. Nah, tinggal kalian baca di sini. Ini sudah disajikan data diagram batang. Lalu kalian tinggal perhatikan berapa siswa yang memiliki golongan darah A. Berarti lihat golongan darah A berapa siswa. Golongan darah B berapa siswa. Golongan AB berapa siswa, golongan O berapa siswa. Lalu golongan darah yang banyak dimiliki siswa golongan apa? Berapa banyak siswa yang ada pada diagram tersebut. Nah, kalian jumlahkan, berarti ini 6 ditambah 8 tambah 12 ditambah 4. Karena banyaknya siswa pada diagram. Lalu yang nomor 2. Nomor 2 juga sama. Sudah disajikan data diagram batangnya. Kalian tinggal perhatikan saja diagramnya. Di sini sudah ada pertanyaannya. Berapa siswa yang mendapat nilai 60? Tinggal kalian lihat pada diagram. Dan berapa siswa yang menilainya kurang dari 75? Kurang dari 75 berarti 75 nilai 75 ke bawah. Nah, 75 ke bawah itu berarti
70, 60. Tinggal di jumlah. Berapa siswa yang mendapat nilai 75 ke atas, 75 ke atas. Nah, tinggal kalian hitung. Mudah ya. Lalu yang ketiga, Lani mencatat warna kesukaan siswa kelas 5 SD Nusantara 01. Diperoleh data sebagai berikut. Buatlah diagram batang di atas. Nah, ini kalian buat diagramnya. Ada warna dan ada banyak siswa. Ingat, yang pertama kita harus bikin siku-siku. Lalu di sini ada warnanya. Apa saja? Di sini ada banyaknya siswa. Lalu kalian tuliskan angkanya. Nah, yang keempat juga sama. Beni mencatat olahraga kesukaan siswa kelas 5 SD 01. Hasilnya dicatat sebagai berikut. Nah, kalian sama buat diagram lagi. Lalu yang kelima, berikut hasil nilai akhir semester. Nah, ini yang pertama itu buat diagram batang dari data di samping. Kalian buat dulu. Di sini nilai banyaknya siswa. Nah, nilainya dari 65, 70, 75, 80, 85, 90 dan 95. Nah, lalu setelah membuat tabelnya, buat diagramnya. Lalu yang B, tinggal kalian perhatikan berapa banyak siswa yang mendapatkan 80, berapa siswa yang memiliki 75, berapa siswa yang mendapatkan nilai tertinggi, berapa siswa yang mendapatkan nilai terendah, dan berapa siswa yang mendapatkan nilai di bawah 75. Nah, insya Allah soalnya mudah-mudah kalau kalian benar-benar memahaminya dan memperhatikan video dengan baik. Nah, sekian pembelajaran untuk hari ini. Apabila ada yang masih kurang dipahami, boleh tanyakan langsung pada ibu. Tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.